Kalau kita ngelanggar lalu lintas paling dikatain orang. Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel Rizky Yudo. Kali ini gue akan bahas tentang Detektif Conan. Ya, masih dicari inspirasi anime. Ya, buat teman-teman yang belum tahu, gue udah sempat bahas One Piece, Black Clover, Doctor Stone, dan udah. Ya, ini video keempat gue. Jadi yang mau nonton video-video lama gue bisa cek di channel gue langsung ya. Dan buat yang belum tahu, ya mustahil sih lo nggak tahu Detektif Conan ya. Ini serial anime yang cukup lama tayang di Indonesianya, meskipun sempat berhenti karena dicekal KPI. Ya, alhamdulillahnya sih di bioskop masih terus tayang ya movie-nya Conan, bioskop Indonesia maksudnya. Dan kali ini gue akan membahas episode 971 sampai dengan 974. Kenapa nggak 975? Karena 975 itu bukan dari mangganya, bukan dari komiknya. Jadi kurang oke lah buat kita gali inspirasinya gitu ya. Ini 4 episode ini terakhir tayang sebelum pandemi, sebelum break lalala yeye, sehingga udah cukup lama, tapi ini akan merefresh kita akan cerita-cerita penting yang ada di Detektif Conan. Paling nggak ada 3 hal yang bisa gue sampein inspirasinya. Meskipun ada banyak sih inspirasi yang ada di 4 episode ini, karena 4 episode kan. Tapi paling nggak 3 hal yang bakal gue highlight. Yang pertama, Conan mengajarkan kita untuk terus teliti dalam menghadapi suatu kondisi. Ya, diceritakan, gimana tuh? Ya, di episode ini diceritakan kalau seperti biasa, polisi-polisi di Detektif Conan itu selalu luput akan hal-hal detail. Ya, seakan-akan tuh kayak mereka tuh nggak bisa merhatiin sesuatu yang spesifik gitu sebagai detektif polisi gitu ya. Tapi Conan hadir menemukan clue-clue, hint-hint baru gitu kan untuk bisa bantuin polisi kayak gitu. Sesederhana, oh ini ada darah nih, pasti dipakai korban untuk jadi pesan kematian, nunjukin ke sana gitu kan, nunjukin ke situ gitu kan. Terus juga oh kenapa nih korban punya gelagat-gelagat aneh gitu kan, oh ini pasti ada maksudnya kayak gitu. So detail dari sebuah kondisi sangat menentukan keputusan yang kita ambil ya, sama dengan hal-hal di daily life kita gitu kan. Kalau kita luput akan detail, mungkin kerjaan-kerjaan kita di kantor akan salah semuanya, terutama masalah keuangan, terutama masalah partnership gitu ya, atau fundraising pun juga SDM ya, semua aspek sebenarnya ya. Atau kalau di kuliah ya, kalau lu salah sedikit, luput sedikit, mungkin praktikum lu akan jadi masalah, mungkin tugas akhir lu akan jadi masalah gitu kan. So make sure the detail ya, bener nggak tuh bahasa Inggrisnya tuh? Ya pokoknya pastiin sesuatu yang rinci ya, teliti, dan itu jadi salah satu fondasi utama sih untuk kita bisa menghasilkan karya yang lebih gemilang lagi. Cailah. Oke, yang kedua, jangan pernah ngambil risiko sendirian. Maksudnya, kalau lu akan berhadapan dengan sesuatu yang resikonya besar banget gitu ya, yang sebenarnya nggak bisa lu tanggung sendirian, ya udah jangan lu tanggung sendirian. Gitu. Di episode ini ada salah satu polwan gitu ya. Polantas dia terus ngerasa, oh nih kayaknya gue tahu pelakunya nih, oke gue cek dulu, gue samperin rumahnya gitu kan. Gue samperin rumahnya, dia nggak bilang mau nyamperin rumahnya sih, pokoknya gue cek dulu gitu. Dan pas dicek ternyata benar pelakunya dia. Jadi kayak orang yang punya masalah dengan Polantas gitu, akhirnya mati ya kan, gara-gara dia ngambil resiko sendirian. Coba kalau di situ dia bilang sama polisi yang ngurusin kasus pembunuhan itu, ya mungkin bisa dikawal, mungkin bisa langsung ditangkap pelakunya gitu. Tapi karena dia ngambil resiko sendirian, ya akhirnya banyak hal yang di luar dugaan gitu kan. Akhirnya banyak hal yang sebenarnya mau kita capai tapi nggak tercapai. Sama kayak daily life gitu kan. Kalau lu pengen sesuatu yang besar tapi lu nggak mau nge-team sama orang gitu ya, kolaborasi sama orang lain, ya mungkin lu nggak akan dapat sesuatu yang besar, karena hal yang besar itu mustahil bisa lu capai sendirian. Pak Jokowi ngurus Indonesia sendirian, modar dia gitu. Makanya ada menteri, makanya ada gubernur, makanya ada wali kota tuh. Terus juga ya banyak lah contohnya. Dan yang terakhir, pastikan lu tidak punya masalah dengan lalu lintas, coy. Ya,
pastikan untuk taat lalu lintas. Karena akar dari masalah di kasus kali ini, di episode kali ini, adalah orang yang ngelanggar lalu lintas. Gitu. Di Jepang orang ngelanggar lalu lintas tuh bisa berujung pada kasus pembunuhan gitu. Kalau kita ngelanggar lalu lintas paling dikatain orang gitu, paling ya gitu, kata-kata ini segala macam keluar gitu kan. Kayak gitu ya, bersyukur Indonesia kesehatan mentalnya paling nggak cukup oke untuk tidak melakukan pembunuhan atau bunuh diri gitu ya. Tapi paling nggak kita tetap harus berbenah gitu ya, karena khususnya di Jakarta yang gue lihat sendiri, Jakarta dan sekitarnya, Depok dan seterusnya, masih banyak orang yang ngelanggar lalu lintas dengan sadar gitu loh. Kayak lu harusnya ini jalan ke sana tapi lu lawan arah gitu kan. Terus harusnya nggak boleh nerobos pintu kereta, lu nerobos gitu kan. Syukur-syukur lu nggak ketabrak. Terus yang harusnya lu nyebrang pakai jembatan penyeberangan, lu maksa nyebrang di jalan gitu loh, padahal nggak ada zebra crossnya. So ya ini masalah kita semua sih, masalah klasik. Jadi gimana caranya kita coba cari solusinya sama-sama, gimana caranya biar kita bisa, ya paling nggak kalau kitanya nggak benar ya orang lain yang benar gitu. Paling nggak kalau orang lain nggak benar, kitanya yang benar gitu. Sehingga ya lu bisa nyontohin diri lu gitu. Ya masa sih lu mau ngomong mimpi besar gitu kan, mau jadi direktur apa, mau punya startup apa, mau jadi gubernur apa, tapi lu sekarang nggak bisa taat lalu lintas gitu. Gimana Indonesia masa depan kalau masa sekarang isinya lu yang anak muda justru berantakan masalah taat aturannya kayak gitu. Itu aja paling yang bisa gue sampaikan, inspirasi dari anime Detektif Conan 971 sampai 974. Semoga banyak yang suka review anime kayak gini ya, karena kalau kata sesepuh wibu kita, ini hanya konten yang cukup ini adalah konten yang cukup segmented untuk orang-orang tertentu, tapi gue berharap dan gue masih yakin bahwa video ini bisa ditonton oleh orang yang suka nonton anime ataupun yang nggak suka nonton anime gitu. Karena gue masih percaya bahwa nonton anime itu bukan sekedar buang-buang waktu aja, tapi ada inspirasi di dalamnya. Oke, itu aja. Jangan lupa di subscribe, dan mungkin lo suka dengan video-video gue yang lain, bisa ditonton aja. Simpelnya channel ini nggak akan bisa berdiri kalau nggak ada lo, ya. Jadi minta tolong lu share untuk video ini biar banyak orang yang nonton juga, dan mungkin inspirasi itu akan terus tersebar ke seluruh penjuru dunia.